Kita masuk sekarang pada poin yang atau kaidah yang keenam yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah dalam risalah agung beliau Ta'zimul Ilm, pengagungan ilmu. Beliau mengatakan ri'ayatu fununihi fil akhdhi fataqdimul ahammi fal muhim. Jadi mempelajari ilmu itu banyak, ilmu itu beragam, macamnya itu banyak. Maka mempelajari ilmu para ikhwah fillah azanillahu wa iyyakum harus dilakukan dengan dua cara. Harus dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yang diistilahkan oleh para ulama, yang beliau istilahkan dengan ri'ayatul funun, yang lebih kondang diistilahkan oleh para ulama dengan ma'rifatul ba'd minal kull, mengetahui sebagian dari semua bidang ilmu syar'i. Kita bicara ilmu syar'i, mengetahui meskipun cuma sebagian dari semua bidang ilmu syar'i. Apa maknanya? Ilmu agama itu Masya Allah sangat banyak. Ilmu Al-Quran aja ada ilmu tajwid, ada qiraah, ada tahsin, ada ilmu rasm, jadi ya, ada ilmu waqaf ibtida. Itu baru bacaannya, belum kita masuk kepada tafsirnya. Ada tafsir dirayah, ada tafsir riwayah, ada ilmu Quran, ada ilmu tafsir. Kalau kita masuk dalam hadis, jadi ada ilmu hadis yang berkaitan dengan sanad, ada ilmu hadis yang berkaitan dengan matan. Dan ilmu hadis yang berkaitan dengan sanad, ada mustalah, ada ilmu sanad, ilmu sanad, ada ilmu takhrij, ada ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu hadis yang berkaitan dengan matan, ilmu dirayah itu ada ini, ada itu. Belum kita bahas ilmu-ilmu yang terambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada aqidah, ada fikih, ada akhlak, ada tazkiyatun nufus, ada tarikh, ada macam-macam. Setiap ilmu ini bercabang. Fikih itu menjadi 5 yang paling pokok. Fikihnya sendiri, usul fikih, qawaid fikih, maqasidus syariah, pelengkapnya adalah tarikh tasyri'. Meskipun yang pokok itu 4. Jadi yang pokok itu adalah 4. Jadi ya, di sana masih ada ilmu-ilmu yang mirip dengan fikih, furuq fikhiyah, taqasim fikhiyah. Kalau kita bicara sejarah, sejarah itu mulai dari sejarah itu ya kawan. Sejarah yang harus diketahui itu pertama adalah qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi sama Nabi Adam sampai Nabi Isa. Yang kedua sirah nabawiyah. Yang ketiga sejarah Islam pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Kemudian sejarah tokoh-tokoh ternama. Kemudian sejarah negeri kita masing-masing. Kalau kita bicara tentang ilmu akidah pun bercabang. Jadi ada ilmu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat, ada dirasatul firaq, ada dirasah muasir, dan macam-macam. Jadi ilmu itu sangat bercabang. Nah, semua ilmu ini para ikhwah itu saling berkaitan. Nggak bisa kemudian lepas. Ilmu hadis lepas total, nggak ono kaitannya kalau Quran, nggak bisa. Ilmu Quran lepas total, nggak ada kaitannya dengan ilmu tafsir, ya nggak bisa. Ilmu ini saling berkait, Ilmu-ilmu tadi kita belum bicara ilmu alatnya. Jadi ilmu bahasa Arab. Kalau ilmu bahasa Arab itu kan ada ilmu tulis, ada ilmu ngomong, jadi ada ilmu rasm, ada ilmu ngomong, ada ilmu baca. Jadi ilmu untuk rasm itulah ilmu imla, khat dan imla yang masyhur. Jadi ilmu ngomong ya antum pelajari dalam ta'bir syafahi tahriri. Ilmu kaidah itu kan yang terbagi menjadi 2. Jadi tarkib lafzi dan tarkib maknawi. Tarkib lafzi itu pada nahwu dan saraf.
sedangkan tarkib maknawi pada ma'ani, bayan dan badi'a. Itu baru ilmu-ilmu bahasa yang pokok. Kata Juwaini rahimahullah ta'ala, ilmu bahasa Arab itu cabangnya ada 27 cabang ilmu. Ini yang antum kenal nggak nembus 10. Lah sing 17 nanti banyak ilmu itu bercabang dan ilmunya sangat banyak. Lah usahakan para ikhwatan azani ya Allah, semua ilmu ini pernah dipelajari tingkat dasarnya. Yang pernah belajar sejarah titik-titik, pernah belajar mustalah dikit-dikit. Jadi semua ilmu itu dipelajari. Itu yang saya maksudkan dengan ma'rifatul ba'd minal kull, mengetahui semua bidang ilmu meskipun sebagian. Jadi meskipun sebagian. Kenapa para ikhwah? Karena semua ilmu itu berkaitan. Semua ilmu itu berkaitan. Kita bicara fikih kadang-kadang masuk balaghah. Kita bicara tafsir, jadi baca kitab tafsir kadang-kadang masuk nahwu. Jadi kita bicara ilmu riwayatul hadis kadang-kadang masuk ilmu rasm. Jadi kita bicara ini saling berkait antara satu ini dengan yang lainnya, sehingga jangan terjadi yang enggak lucu-lucu. Jadi misalkan kita ngomong tafsir dalam sebuah, anak kayaknya pernah ngajar di mana gitu ya, lupa. Nah kayaknya di sini, entah di kelas apa. Jadi di kelas apa? Pada waktu pelajaran tafsir ada ucapan mufassir, yani muallifnya itu, wa fi hadhil ayah isti'aratun makniyah. Begini. Al-Ahya nerjemahkan, yang baca dan nerjemahkan itu, di ayat ini ada pinjaman yang tersembunyi. Mau ketawa kok nggak pantas, ya. Isti'arah itu memang pinjaman, makniyah itu tersembunyi. Tapi istilah isti'arah, makniyah itu istilah dalam ilmu balaghah yang artinya bukan pinjaman tersembunyi. Pinjaman tersembunyi ku opo? Ini kita tatkala ngomong tafsir masuk ke masalah kajian balaghah, dan begitu ya akhwan. Jadi begitu antara satu dengan yang lainnya. Taib, itu yang pertama. Taib ya akhwan. Kemudian kalau kita setelah mempelajari semua ilmu itu pada level dasarnya, maka mesti harus ada satu bidang ilmu, dua bidang ilmu yang dikuasai. Antum mau memilih menjadi seorang ahli di bidang apa? Mau jadi ahli tafsir, maka berarti titik tafsir yang dikuasai, matang. Yang lainnya sekedar tahu tafsir yang matang. Kalau menjadi ahli hadis, ya pelajaran hadis, ahli fikih, ahli usul fikih, ahli tarikh, ada apa? Jadi ada beberapa ilmu, ada satu ilmu yang dia itu menguasai dari A sampai Z-nya. Tapi yang lain, ya mungkin AB toknya. Yang lain pokoknya sekedar kenal AB-nya atau ABC lah. Menurut titik ABC. Tapi ada satu dua bidang ilmu yang itu dikuasai mantap sampai ujungnya. Dari titik yang paling kecil sampai titik yang paling besar dikuasai. Itu namanya ma'rifatul kull minal ba'd, mengetahui semua masalah dari sebagian ilmu. Itu yang kita bahasakan dengan spesialisasi, takhusus, bidangnya, keahliannya di bidang apa. Nah, untuk yang ini ya ikhwan, itu perlu tahap-tahapan yang jelas. Untuk yang ini, yang level kedua itu perlu tahap-tahapan yang jelas. Jadi begitu cara kita itu untuk belajar. Jangan pernah remehkan salah satu bidang ilmu, karena semua ilmu syar'i itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau kemudian kita itu mempelajari semua ilmu dan gak ada yang matang, ya bosok kabeh ya kawan. Ilmu kini enggak, ilmu itu enggak, ilmu ini enggak, ilmu itu enggak. Harus ada salah satu di antara ilmu itu yang matang. Kalau bisa lebih, maka itu baik. Tapi kalau enggak, dan rata-rata enggak ya kawan, rata-rata orang itu enggak, maka satu bidang ilmu itu yang kemudian kita kuasai dari titik yang paling kecil sampai titik yang paling besar. Contoh, ini contoh, kalau kepingin menjadi seorang ahli nahwu, maka mulailah dari mukhtarat menguasai, lanjutkan ke mukhtarat itu kan playgroup toh ya, lanjutkan ke mulakhas itu kan TK.
Dalam ilmu nahwu, mulakhos itu kelas TK ya, akhi. Antum jangan bangga belajar mulakhos. Mulakhos itu dalam dunia ilmu nahwu itu kelas TK. Ini lulus mulakhos, lulus TK, masuk SD, ngono ya, Wan. Ini SD nahwu ngono ya. Level di atasnya. Atasnya titik lah, SD nahwu kelas 1 2 3 4 ngono ya. Ya mungkin kelas-kelas yang takjilun ada gini itu. Kuasanya itu naik di atasnya. Yani pada syarah Alfiyah Ibnu Malik, pakai syarah apapun, mau pakai Dalilus Salik, mau pakai syarahnya Ibnu Aqil. Anda katakan ya ikhwan, kalau antum lulus itu, Anda menganggap lulus SMP. Dalam dunia ilmu nahwu ya ikhwan, lulus SMP, mending ya ikhwan lulus SMP. Yani masuk SMA-nya kuasai level Awdhahul Masalik, level itu. Tapi antum menguasai Awdhahul Masalik belum dianggap jago fikih, jago nahwu, belum dianggap jago nahwu. Kalau mau benar-benar menguasai nahwu, itu harus level di atas Awdhahul Masalik. Di atas Awdhahul Masalik. Apa saja di atasnya? Banyak di atasnya. Tergantung yang senang si model apa. Yang senang yang model apa? Penguasaan tarkib luhawinya dan penguasaan ma'aninya. Penguasaan ini dan penguasaan yang satunya. Bisa pakai kitab Qudama, sebagaimana juga bisa pakai kitab Mu'asir. Jadi meskipun kan penuntut ilmu pada zaman sekarang itu rata-rata senangnya pakai kitab Mu'asir, ngono ya, gampang Ustaz, enak tatanannya begitu. Kalau mau pakai kitab yang Qudama, bisa pakai Jam'ul Jawami', kitabnya Mubarrid, atau sekalian kitabnya Sibawayh. Kalau mau pakai kitab Mu'asir, yang ana anjurkan adalah An-Nahwul Wafi, 4 jilid gede. Yakin. Dan harus dipadu dengan ilmu nahwu pada tataran ma'ani. Pemahaman ma'aninya. Dan setahu ana kitab terbaik di masalah itu adalah Ma'anin Nahwu, 4 jilid juga. Itu ya ikhwan, setelah itu baru bisa mengatakan alhamdulillah Allah telah menganugerahkan kepadaku penguasaan ilmu nahwu. Itu oke mukhtarata kawaya mula khose kawaya pol mula khose ko TK ya. Dalam dunia nahwu, kalau dipandang dari bidang ilmu nahwu, mulakhos itu TK. Itu kalau kepingin ahli nahwu, ahli apa? Ya tergantung bidangnya, tinggal urut-urutannya diperjelas. Nah, taib. Ini sesuatu yang sangat pokok. Sesuatu ya kawan, yang sangat pokok. Terus kami gimana Ustaz? Antum ya kawan, ada dua, Anda lihat wajah-wajahnya ada dua kemungkinan. Pertama, yang masih sebagai santri aktif, masih sebagai talibul ilm yang di kelas, jangan keluar dari kurikulum, atau bahasa yang lebih tepat, jangan banyak keluar dari kurikulum. Ikuti kurikulum yang ada. Kurikulum itu yang godok kami ya kawan, sampai mateng rodok bosok. Ini saking suwe ini godoke. Ini penggodokan kurikulum itu lama sekali. Dan itu sudah dengan segala kemampuan yang kami miliki untuk merangkai dan merangkum kurikulum itu. Ikuti yang ada. Pelajari kitab itu matang dan matang. Dan ingat ya kawan, tatkala kami membuat kurikulum itu kita mengacu dengan IQ standar. IQ standar itu maksudnya apa? Ya diarani goblok ya ora, diarani jenius ya ora. Jadi IQ standar. Pelajaran ini dengan mata pelajaran, dengan kitab ini diajarkan sekian dalam sepekan, ini mestinya selesai dalam setahun untuk kelas IQ standar. IQ standar mestinya dikuasai oleh santri itu untuk level setahun, misalkan begitu. Bagi antum ya kawan yang IQ-nya jauh di atas standar, itu masalah lain, tolong menghadap anak khusus. Ada beberapa ikhwah yang ana berikan tugas khusus, ana berikan kurikulum khusus, karena ana melihat IQ-nya di atas rata-rata, kemampuannya di atas rata-rata.
Lah misalkan kurikulumnya Arba'in Nawawi, iku setahun, dia itu lho saulan wis katam dan lancar. Terus yang 9 bulan mau diapain? Mosok diulang. Enggak ya, akhi. Untuk yani ikhwan-ikhwan yang semacam ini, apa Ustaz? Arba'in Nawawi hatam. Anak cek hafalannya mantap, Masya Allah, mantap. Sudah. Berarti ya, kalau begitu dengan kemampuan antum ini ya akhi, tidak usah dengan urut-urutan tangga yang jelas. Maksudnya tangganya itu nggak perlu itu lompat jauh aja, itu mampu insya Allah. Apa Ustaz? Langsung hafalkan Sahih Bukhari. Ini benar ini Ustaz? Iya, langsung hafalkan Sahih Bukhari. Kalau ada masalah temui anak. Ini sebelum dia meninggalkan pesantren, dia ngomong sama anak, separuh Sahih Bukhari sudah hatam, sudah selesai, hafal. Anak aja nggak mampu, karena IQ anak sih goblok-goblok kayak ini. Tapi ya kawan, kalau antum merasa pikirannya IQ-nya itu di bawah standar, lah itu sing masalah. Itu yang masalah, itu butuh perjuangan keras. Butuh perjuangan super. Ana nasihatkan bagi ikhwah yang semacam itu untuk berjuang sekuat tenaga. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan nekat naik kelas kalau memang belum waktunya. Tambah ke atas, tambah gak karu-karuan. Kalau menginginkan ilmu yang manfaat dan barokah. Karena apa sih gunanya selembar ijazah? Apa sih gunanya selembar rapot kalau memang tidak menguasai ilmu yang ada? Nah, jadi taib semacam itu. Itu pertama bagi ikhwah yang masih aktif. Bagi para saudara dan saudariku yang sudah pengabdian, yang sudah jadi asatidzah, antum masalahnya beda. Antum itu sudah selesai pelajaran yang ada di kurikulum, maka lakukan level keduanya, yaitu usahakan untuk mengerucutkan ilmu di satu titik untuk menguasai ilmu tersebut. Untuk menguasai ilmu tersebut. Adapun selesai sekolah, selesai belajar, itu yang malapetaka zaman ini. Merasa sudah lulus Ali 3, merasa sudah menguasai segalanya, itu malapetaka zaman ini. Lulus Ali 3 ya akhwan, itu kami hanya ngasih kunci. Wong kami juga nggak punya ilmu, anak juga punyanya kunci. Tum itu hanya kami kasih kunci. Lah nek punyanya kunci nggak dibuat untuk buka gudang, apa gunanya kunci? Apa gunanya kunci kalau memang nggak dipakai untuk buka gudang? Antum itu punya kunci, mau buka gudang tafsir, klek, masuk ke gudangnya, masuk toh gak diwaca yuk doa ya. Ini mau buka kuncinya gudangnya fikih dibuka, itu bisa, sudah mampu. Tapi kalau duwe kunci gawa ya, duwe kunci akeh, ngono kunci toh. Apa gunanya antum punya kunci mobil gak duwe mobile? Ini. Apa gunanya punya kuncinya pesawat gak duwe pesawate? Kayak aku gak duwe pesawate. Apa gunanya ya kawan? Berbangga dengan kunci itu padahal kemudian tidak memiliki aslinya. Tidak memiliki aslinya. Itu lulus Ali 3, aku punya kunci. Lah saya enggak lulus empu, tambah duwe apa? Jadi ilmu itu perjalanan panjang sekali. Dan kaidahnya ma'rifatul ba'd minal kul wa ma'rifatul kul minal ba'd.